Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Ini adalah bagian yang kedua. Kita akan belajar mengenai gradien, tetapi khususnya mengenai gradien yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah gradien garis yang saling sejajar. Pengertiannya adalah garis-garis yang sejajar itu memiliki gradien yang sama, atau jika garis-garis itu memiliki gradien yang sama, maka garis-garis tersebut saling sejajar. Nah, di sini kita tuliskan M1, gradien yang pertama, sama dengan gradien yang kedua, atau disingkat M1 sama dengan M2. Nah, contohnya begini. Tunjukkan bahwa garis dengan persamaan Y sama dengan minus 2X plus 4 dan 8X plus 4Y plus 12 sama dengan 0 itu saling sejajar. Caranya gimana? Caranya kita akan mencari masing-masing gradiennya dulu nih. Yang pertama, lihat. Persamaan yang pertama mempunyai gradien berapa? Ini gradiennya nih. Karena bentuknya sudah Y sama dengan. Jadi gradiennya sama dengan minus 2. Nah, sedangkan persamaan yang kedua, 8X plus 4Y plus 12 sama dengan 0, maka kita akan membuat menjadi Y sama dengan. Caranya yang tidak ada unsur Y-nya itu kita pindah ruas. Maka di sini 8X itu berubah menjadi minus 8X dan 12-nya berubah menjadi minus 12. Lalu karena di sini 0 itu tidak berpengaruh, maka 0-nya bisa kita hilangkan. Nah, sekarang karena kita akan membuat menjadi Y sama dengan, maka 4 ini akan kita pindah ruas. Jadi Y sama dengan min 8X per 4 dikurang 12 per 4. Nah, di sini kita bisa lihat dong. Ini loh gradiennya. Gradiennya minus 8 per 4. Min 8 per 4 itu jika kita sederhanakan menjadi minus 2. Nah, sekarang perhatikan. Gradien dari persamaan yang pertama adalah minus 2 dan gradien dari persamaan yang kedua adalah minus 2 juga. Maka kesimpulannya kedua garis tersebut adalah sejajar. Contoh yang kedua. Garis dengan persamaan 6x min 4y sama dengan 15 sejajar dengan garis 6y sama dengan px min 18. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai p. Caranya gimana? Caranya gampang. Di sini gradien yang pertama kita cari dulu nih. Jadi yang tidak ada unsur y-nya kita pindah ruas. 6-nya itu karena positif maka berubah menjadi negatif. Kemudian 15-nya itu nggak pindah tempat ya. Jadi dia nilainya sama, tetap positif. Kemudian kita akan mencari y sama dengan. Jadi minus 4-nya turun ke bawah. Nah, di sini kita lihat ya, ada minus 6 per minus 4. Jika kita sederhanakan, maka menjadi 3 per 2. Karena tadi bentuknya adalah negatif dan negatif, maka dia nilainya berubah menjadi positif. Positif berapa? Positif 3 per 2. Kemudian sekarang kita lihat 6y sama dengan px min 18. Kita juga akan mencari nih gradiennya itu berapa. Lihat ya, yang tidak ada unsur y-nya itu kita pindah ruas. Jadi di sini y sama dengan P per 6X min 18 per 6. Nah, coba perhatikan. P per 6 ini merupakan gradien. Gradien dari garis yang kedua. Nah, karena dia sejajar, maka M1 itu kan sama dengan M2. Artinya, P per 6 itu sama dengan 3 per 2. Kemudian cara mencari P-nya itu berapa? Caranya mudah nih. Kita tinggal samakan aja penyebutnya. Jadi sama-sama per 6. Kalau di sini 2 jadi 6 itu kali 3, maka di atas juga harus dikali 3. Jadi sudah ketahuan dong di sini P-nya berapa? P-nya sama dengan 9. Berikutnya gradien yang saling tegak lurus. Perhatikan ya. Hasil kali gradien-gradien yang saling tegak lurus itu adalah minus 1. Jika kita tuliskan itu menjadi M1 dikali M2 sama dengan minus 1, atau kita bisa tuliskan M2 itu sama dengan min 1 per M1. Contoh yang pertama. Tunjukkan bahwa garis dengan persamaan 4y sama dengan 6x minus 4 dan 2x plus 3y sama dengan 6 itu tegak lurus. Caranya sama ya seperti tadi. Kita cari masing-masing m-nya dulu nih. Di sini kita ubah menjadi y sama dengan. Maka kita dapatkan m-nya adalah 6 per 4 atau 3 per 2. Kemudian dari persamaan yang kedua nih. Kita akan menjadikan y sama dengan juga. Jadi 2x-nya itu dipindah ke kanan. Jadi minus 2x. Lalu kita akan membuat ini menjadi y sama dengan.
maka 3-nya itu akan turun ke bawah. Dari sini kita bisa lihat bahwa M-nya adalah berapa nih? Minus 2/3. Nah, cara membuktikan bahwa dia saling tegak lurus adalah syaratnya itu kan M1 dikali M2 sama dengan min 1 nih. M1-nya itu kan 3/2, M2-nya itu min 2/3. Jika di sini kita coret, di sini juga kita coret, maka hasilnya berapa? Minus 1. Jadi kedua garis itu adalah tegak lurus. Berikutnya, garis K bergradien 2/5, tegak lurus terhadap garis P. Tentukan gradien garis P. Gampang, caranya begini. Kan gradien yang pertama itu kan 2/5 nih. Kita akan mencari gradien yang kedua dong. Gradien yang kedua itu kan tegak lurus. Berarti dari gradien yang pertama itu kita balik, kemudian kita kalikan dengan negatif. Karena di sini M1-nya positif, maka di sini nilainya adalah negatif. Jadi gradien garis P itu minus 5/2. Berikutnya nomor 3. Garis D bergradien min 1/3. Tegak lurus terhadap garis E. Tentukan gradien garis E. Sama nih soalnya seperti tadi, hanya bedanya yang tadi positif yang diketahui, di sini sekarang negatif. Perhatikan ya, M1 itu kan sama dengan min 1/3. Untuk mencari M2 sama. Jadi min 1/3 ini kita balik dulu nih pecahannya. Jadi 3/1, karena di sini nilainya negatif, maka yang di sini menjadi positif. M2 sama dengan 3/1 atau M2 sama dengan 3. Nomor 4, garis dengan persamaan 2x plus 4y sama dengan 8 tegak lurus dengan garis y sama dengan px plus 7. Tentukan nilai p. Jadi prinsipnya sama, kita akan mencari gradien dari persamaan garis yang pertama dulu. Kita ubah menjadi y sama dengan. Nah, kita pindah ruas untuk unsur yang tidak ada y-nya. Jadi karena di sini 2x-nya positif, pindah ke kanan jadi negatif. 4y sama dengan min 2x plus 8. Nah, kemudian kita ubah menjadi y sama dengan min 2x per 4 ditambah 8/4. Di sini kita bisa lihat gradiennya berapa? Gradiennya adalah min 2/4. Atau bisa kita ubah menjadi min 1/2. Nah, kalau begini, berarti M2-nya berapa? M2-nya ini kita balik menjadi 2/1 dan karena di sini negatif, maka yang di sini menjadi positif. Jadi M2-nya adalah 2/1 atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2. M2 sama dengan 2. Lalu perhatikan, di sini Y sama dengan PX plus 7. Maka P itu merupakan gradien kan? Nah, P ini merupakan gradien yang kedua karena dia sudah tegak lurus. Jadi P-nya sama dengan M2 sama dengan 2. Nah, selamat belajar ya. Sampai ketemu di video berikutnya.